Selamat datang kembali di channel. Scene kali ini menceritakan mimpi di antara rintangan part 4. Part 4. Cobaan berat. Malam itu, Laras pulang dengan langkah terseok. Jalanan kota tampak lebih gelap dan mencekam setelah kejadian yang baru saja dialaminya. Wajahnya penuh air mata, pakaiannya lusuh, dan tubuhnya gemetar. Saat tiba di depan pintu kos, ia tidak mampu menahan tangisnya lagi. Suaranya pecah saat ia terduduk lemas di depan pintu. Bu Ratih, pemilik kos yang kebetulan mendengar suara itu, keluar dari kamarnya. Wajahnya langsung menunjukkan kekhawatiran. Laras, kamu kenapa? Tanyanya dengan nada lembut, mendekat dengan langkah hati-hati. Laras menatap Bu Ratih dengan mata sembab. Dompet dan ponsel saya, Bu, isaknya, semuanya diambil. Gaji saya baru cair tadi pagi, sekarang semuanya habis. Bu Ratih segera berjongkok di depan Laras dan memeluknya erat, berusaha menenangkan gadis muda itu. Astaga, nak, tenang. Ya, syukurlah kamu tidak terluka, itu yang paling penting. Namun, Laras tetap terisak, tubuhnya terguncang karena rasa takut dan kecewa. Tapi, Bu, itu semua yang saya punya. Saya sudah bekerja keras untuk itu, tapi sekarang semuanya hilang. Bu Ratih mengusap punggung Laras perlahan. Laras, dengarkan ibu, uang bisa dicari lagi, ponsel bisa dibeli lagi. Kamu masih punya tempat ini, masih punya kesehatan. Kita bisa cari cara untuk bangkit lagi. Laras mengangguk perlahan, meskipun hatinya masih terasa berat. Tapi, Bu, saya tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Mulai dari istirahat. Nak, kamu sudah cukup menderita malam ini. Besok, kita pikirkan bersama apa yang bisa dilakukan. Kamu tidak sendirian. Sedikit cadaan dari Bu Ratih saat itu. Keesokan harinya, Dimas datang ke kos Laras setelah mendengar kabar tentang kejadian itu dari Bu Ratih. Ia mengetuk pintu kamar Laras dengan penuh kekhawatiran. Laras, ini aku. Dimas, aku dengar apa yang terjadi. Kamu baik-baik saja? Pintu kamar terbuka pelan. Laras berdiri di sana dengan wajah lelah dan mata sembab. Mas Dimas, aku baik-baik saja. Maksudku, aku masih di sini. Dimas masuk tanpa menunggu undangan lebih lanjut. Ia meletakkan sebuah tas kecil di meja. Ini, aku bawakan makanan dan beberapa barang yang mungkin kamu butuhkan sementara. Jangan bilang tidak, oke? Laras duduk di kursi, menatap tas itu dengan ragu. Terima kasih, Mas, tapi aku tidak mau merepotkan. Dimas mengangkat alis, lalu duduk di kursi di seberang Laras. Repot, Laras? Kamu teman aku. Teman itu saling membantu, apalagi dalam keadaan seperti ini. Laras menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Mas Dimas, aku menghargai niat baikmu, tapi aku tidak mau bergantung pada orang lain. Aku ingin bisa mengatasi ini sendiri. Dimas tersenyum tipis, lalu bersandar di kursinya. Kamu keras kepala. Tahu, tapi itu yang membuat aku kagum sama kamu. Meski begitu, Laras, bertahan di kota besar itu tidak harus sendirian. Kamu bisa tetap kuat tanpa menolak bantuan dari orang-orang yang peduli. Laras menunduk, merenungkan kata-kata itu. Ia tahu Dimas benar, tetapi rasa bangganya membuatnya sulit menerima bantuan. Aku tidak ingin terlihat lemah, bisiknya. Laras, ujar Dimas dengan suara lembut, mencondongkan tubuhnya ke depan. Kamu tidak lemah, justru dengan meminta bantuan, kamu menunjukkan keberanian. Tidak ada orang yang bisa melalui semuanya sendiri. Aku ada di sini untuk bantu kamu, bukan untuk menghakimi. Laras akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Mas. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengucapkan terima kasih yang cukup. Dimas mengangguk sambil tersenyum. Kamu tidak perlu berterima kasih, Laras. Aku hanya ingin melihat kamu bangkit lagi. Dan percayalah, kamu akan melewati ini. Aku yakin kamu bisa. Percakapan itu menjadi titik awal bagi Laras untuk menerima bahwa terkadang, menerima uluran tangan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Ia tahu jalannya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa ada cahaya kecil yang mulai bersinar di tengah kegelapan hidupnya. Part selanjutnya, part kelima. Dimas menatapnya dengan serius. Laras, kamu tahu kenapa aku kagum sama kamu? Karena kamu tidak pernah menyerah. Kamu datang ke kota ini tanpa pengalaman apapun, tanpa jaminan,
Tapi lihat di mana kamu sekarang. Itu semua karena kerja kerasmu. Laras tersenyum kecil, tetapi masih ada keraguan di matanya. Mas Dimas, aku tahu kamu selalu bilang hal-hal baik tentang aku. Tapi kadang aku merasa seperti aku tidak pantas mendapatkannya. Aku hanya gadis desa yang mencoba bertahan hidup.